Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini misalnya menjelaskan sedikit saja tentang pelajaran korespondensi yang kemarin PPT-nya sudah Miss bagikan ke kalian semua, yaitu tentang komunikasi kantor. Nah, jadi di sini materi pembelajaran kita ada 6. Di sini ada definisi komunikasi itu apa, kemudian unsur-unsur komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, jenis-jenis komunikasi, fungsi komunikasi, dan sarana komunikasi kantor. Nah, bisa dilihat di situ definisi komunikasi. Kata komunikasi atau communication itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu communis yang berarti sama, atau communico, communication, atau communicare yang berarti membuat sama. Kemudian, secara paradigmatis, pengertian komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung menggunakan media. Kemudian definisi komunikasi menurut para ahli. Bisa dilihat di situ ada komunikasi menurut Shannon N. Weaver dan Carl Iver Hovland. Kemudian setelah definisi komunikasi menurut para ahli, ada unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi ini yang pertama ada komunikator. Komunikator ini adalah si pembicaranya. Kemudian ada pesan. Apa sih pesan yang disampaikan oleh komunikator tadi? Kemudian saluran komunikasi. Dia komunikasi itu disampaikan melalui apa? Media apa? Kemudian komunikan. Komunikan itu adalah orang penerima pesan tadi. Kemudian adanya umpan balik. Umpan balik respon. Nah, respon dari si komunikan tadi. Kemudian pengaruhnya apa sih, efeknya setelah komunikan mendengar berita dari komunikator, dari si pembicara tadi, apa efek atau pengaruhnya. Nah, kemudian tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu yang pertama, agar pendapat kita dapat diterima oleh orang lain. Kemudian menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, agar dapat memahami orang lain. Yang keempat, agar pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima komunikan. Jadi harus diingat adalah komunikator itu adalah orang yang memberi pesan, sedangkan komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi bisa dilihat di situ, ada 5 bentuk komunikasi. Yang pertama bentuk komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasi. Bisa dilihat di situ komunikasi intrapersonal adalah komunikasi disebut juga dengan komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri. Sedangkan komunikasi interpersonal ini disebut juga dengan komunikasi antar pribadi. Jadi satu orang ke orang lain. Komunikasi kelompok berarti komunikasi ini secara umum dapat diartikan sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Jadi komunikasi kelompok ini artinya kita komunikasi secara berkelompok atau orang banyak lebih dari 3. Kemudian komunikasi organisasi. Komunikasi ini dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Jadi selain organisasi seperti kayak komunitas dan sebagainya. Kemudian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal. Seperti orang wawancara. Kemudian jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi kemarin sudah suruh kalian untuk mencari apa sih komunikasi atas ke bawah itu, apa sih komunikasi bawah ke atas, komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi koordinasi, komunikasi organisasi pada halayak, memo, komunikasi pemasaran, komunikasi kehumasan, komunikasi pelayanan, komunikasi instruksi, konferensi pers, kemudian komunikasi data, komunikasi rapat, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi komunikasi. Apa saja fungsi komunikasi itu? Penyalur informasi, fungsi motivasi,
menghindari kesalahpahaman, memudahkan pekerjaan, fungsi emosi, fungsi kontrol, sarana koordinasi, pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, dan yang terakhir adalah pertukaran ide. Kenapa kita memang harus berkomunikasi? Ya, karena itu memudahkan pekerjaan atau memudahkan segala sesuatu. Kalau kita tidak melakukan sebuah komunikasi, efeknya banyak sekali. Yang pertama, kita tidak mengerti, ya. Kemudian kita memang harus berkomunikasi ya biar ada pertukaran ide antara orang satu dengan orang yang lainnya, seperti itu. Kemudian sarana komunikasi kantor. Ada surat, telepon, handphone, email, faksimiles, intercom, radio, televisi, majalah, koran, dan media sosial. Jadi sarana komunikasi kantor itu banyak sekali. Kemudian efektivitas komunikasi kantor. Ya, efektivitas. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, kesenangan. 3, pengaruh pada sikap. 4, hubungan yang makin baik. 5, tindakan. Kemudian komunikasi yang efektif membutuhkan apa sih? Kontak mata. Jadi perlu sekali ya waktu kita berbicara dengan orang lain, kita harus melihat orang tersebut, yang dinamakan dengan kontak mata. Kemudian ekspresi wajah. Bagaimana cara kalian merespon si komunikator tadi berbicara, dari ekspresi wajah pun orang bisa tahu. Kemudian postur tubuh. Postur tubuh kalian itu gimana? Apakah waktu orang lagi serius ngomong kalian duduk santai atau gimana? Nah, itu juga diperlukan. Kemudian penampilan fisik secara eksternal, selera berbusana. Ini lebih ke berpakaian kalian, penampilan kalian itu bagaimana? Kalau memang di kantor kan di mana-mana orang kantor itu rapi. Nah, seperti di sekolah. Di sekolah memang diharuskan untuk rapi, selalu rapi. Nah, itu penampilan fisik yang pertama yang dilihat orang. Kemudian hambatan komunikasi. Apa saja hambatan komunikasi ini? Yang pertama, hambatan personal. Yang kedua, hambatan kultural atau budaya, hambatan fisik, dan hambatan lingkungan. Hambatan personal di sini adalah hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain-lain. Kalau hambatan kultural atau budaya ini biasanya terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama. Misalkan si A bisa bahasa Inggris, yang satunya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu salah satu hambatan komunikasi. Kemudian hambatan fisik. Hambatan fisik komunikasi mencangkup panggilan telepon, jarak antar individu dan radio. Biasanya hambatan komunikasi ini kalau di telepon kayak susah sinyal. Nah, itu salah satu hambatan untuk berkomunikasi. Kemudian cara mengatasi hambatan komunikasi itu bagaimana? Yang pertama, melakukan pendekatan yang berpusat pada audiens. Mengembangkan iklim komunikasi yang terbuka. Komitmen untuk berkomunikasi secara etis. Dan yang terakhir adalah menggunakan pesan yang singkat dan efektif. Jadi kalau kita berkomunikasi yang efektif itu, kita gak perlu yang menjelaskan dari A sampai B, tapi itu ribet. Nah, yang artinya panjang lebar tapi titik poin itu gak nyampe. Lebih baik pesannya singkat namun efektif dan nyampe tujuan dari pesan yang ingin disampaikan oleh si komunikator atau pembicara tadi. Oke, thank you, terima kasih. Mungkin Miss harap sudah 1 minggu Miss kirim PPT ini, semoga kalian baca dan kalian mengerti, dan nanti akan Miss share link latihan dan esainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.